Di video kali ini, kita akan membahas salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Siapa lagi kalau bukan Elizabeth Bathory yang haus akan darah perawan dan membunuh 612 gadis muda. Sebelum menguak cerita ini lebih dalam lagi, sebaiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Elizabeth Bathory menjadi salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan, dirinya masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Dalam waktu 25 tahun, ia telah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda. Elizabeth Bathory d'Este adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Elizabeth juga merupakan sepupu dari Stefan Bathory, Raja Polandia. Tahun 1575, pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy, putra bangsawan Eropa. Sebuah rumah di kastil Szeged menjadi hadiah pernikahan untuk Elizabeth dari Nadasdy. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perang melawan Ottoman. 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika Nadasdy tengah giat mengejar karirnya. Sekitar tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Anna. 9 tahun berikutnya, Elizabeth melahirkan 2 anak perempuan, Ursula dan Katharina. Pada tahun 1598, ia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Pada tahun 1600, Nadasdy meninggal di usia 51 tahun, tetapi tidak diketahui penyebab kematian, apakah karena penyakit atau luka akibat peperangan. Setelah kematian Nadasdy, mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Kekejaman pun dimulai. Awalnya, Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat. Bahkan setelah beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi, hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituang ke dalam kolam pemandiannya. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya. Elizabeth mengancamnya agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya. Mulai kehabisan alasan, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, dan lainnya.
Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakannya kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Raja Matthias dari Hungaria pun memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri, György Thurzó, gubernur provinsi, untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan. Di ruang utama mereka menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah, sedangkan yang masih hidup pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Di ruang bawah tanah, mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup, dan beberapa di antaranya telah ditikam beberapa kali. Sedangkan di bawah kastil, mereka menemukan sekitar 50 gadis yang telah meninggal. Elizabeth mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak untuk muncul dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, Johannes Uchvari, majordomo, bersaksi bahwa sekitar 37 gadis yang belum menikah telah terbunuh, sedangkan 6 diantaranya secara pribadi direkrut untuk bekerja di kastil. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Salah satu budak Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dibunuh. Namun faktanya, Elizabeth membunuh 612 wanita berdasarkan catatan dalam buku hariannya. Catatan lengkap mengenai persidangan ini berada di Hungaria. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini, kecuali Elizabeth, dipenggal dan dikremasi. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun ia ditahan selamanya di dalam kastilnya. Elizabeth dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat untuk memberi makan. Pada tahun 1614, Elizabeth meninggal dalam usia 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Dan setelah kejadian itu, selama berabad-abad, nama Elizabeth Bathory dilarang disebut-sebut di lingkungan masyarakat Hungaria. Dalam sejarah mencatat bahwa Elizabeth Bathory adalah pembunuh berantai paling kejam di dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah ada yang lebih kejam dari Elizabeth Bathory? Jika ada, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.